Selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan dilaporkan hasil berstudi memenuhi tugas praktikum mata kuliah komunikasi pariwisata yang diampu oleh Dr. Ades Widiatmo Eko Putro MA. Saya Joko. saya Feren. Saya Angel. Selamat menyaksikan. Jadi guys, ini kita mau berangkat ke alun-alun pakai ojek mobil. Soalnya kenapa? Lihatlah mataharinya, guys. Mataharinya lagi gila-gilanya. Jadi kita akan menuju ke lokasi kita yang berada di mana, alun-alun. Buat yang belum tahu, apalagi yang dari luar Surabaya nih, cara kita kalau mau masuk museum itu ada websitenya guys. Jadi kalian harus cari di IG nih Musea Surabaya. Terus di sini ada link trinya nih, pencet aja. Terus kita kalau mau wisata, kita pilih yang reservasi e-tiket. Nih, pencet. Oke, ini kita destinasinya ada nih, banyak nih. Ini Pantai Kenjeran, 10 November, Rukstomo dan lain-lain. Nih. Oke, jadi di sini aku akan jelaskan tentang sejarah singkat dari basement alun-alun di sini. Jadi kawasan alun-alun Surabaya berpusat di area Balai Pemuda yang dibangun pada tahun 1907 yang disebut sebagai Simpakse Society, yaitu fasilitas basement. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus 2020 pada saat itu Wali Kota Surabaya yang bernama Tri Risma Maharini memfungsikan sebagai ruang pameran seni dan museum yang beroperasi di Jalan Gubernur Suryo. Di sini jadi ada banyak foto hari jadi Kota Surabaya yang ke-730 ya di sini ya fotonya. Jadi memang setiap bulan Mei hari jadi Surabaya kan kita selalu ngerayain ya bersama-sama. Jadi pada kumpul semua tuh di alun-alun gitu. Nah, ini dia taman dari alun-alun. Itu samanya. Biasanya ini ada event biasanya di tengah sini, kalau nggak tadi di depan sana. Dan biasa nih nanti sore atau sampai malam ini kemungkinan bakal lebih banyak lagi ya. Karena kalau kan jam segini ya kalian lihat aja ini panasnya kayak gini. Oh ya, Balai Pemuda itu biasanya juga buat foto-foto yang lagi graduation, buat orang lulusan itu estetik. Namanya apa ya? Lebih juga foto wedding. Oh Iya. ya. Jadi kalau orang mau foto-foto yang keren-keren, foto wedding, entah foto graduation atau foto apapun deh, itu pasti semua di sini Nah, alun-alun. di sini Karena memang gratis. fotonya tuh bagus-bagus, keren-keren, Tetap melokal. tetap lokal Di era dengan digital. ada sisi sejarahnya juga. Betul. Jadi awalnya alun-alun Surabaya itu dulunya dikenal sebagai Balai Pemuda. Ini tempatnya itu ada di jantung kota Surabaya, dan tempat ini juga memiliki banyak sejarah panjang yang awalnya ini beralih fungsi ya dari tempat hiburan eksklusif kaum kolonial Belanda menjadi tempat perjuangan dari dan pusat kegiatan seni budaya masyarakat Surabaya. Awalnya ini masyarakat ini kan ditempati sama kolonial Belanda kan.
Jadi masyarakat pribumi itu pada saat itu dilarang keras masuk ke dalam gedung tersebut. Namun di masa pendudukan Jepang, ketika Jepang menguasai Indonesia, gedung ini diambil alih, diubah namanya menjadi Ananta, yang fungsinya ini bergeser dari tempat pertemuan pusat kegiatan bagi tentara serta wakil Jepang. Jadi memang ini dialihfungsikan, jadi yang awalnya dikuasai oleh Belanda sekarang dikuasai oleh Jepang. Jadi tempat ini ditempati dan dikuasai sama orang-orang Jepang. Sebelumnya dikuasai Jepang, kemudian direbut kembali. Kemudian gedung ini tuh dijadikan markas sebagai markas bagi PRI, Pemuda Republik Indonesia, dan jadi pusat pertahanan pemuda Surabaya. Di sini tuh strategi perang dirumuskan, kemudian untuk tempat interogasi musuh-musuh, kemudian jadi gudang logistik senjata sebelum meletusnya pertempuran dahsyat 10 November 1945. Nah, sejak masa itulah istilah Balai Pemuda itu mulai melekat. Kemudian di tahun 1957, gedung ini tuh resmi dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya dan dinamai resmi menjadi Balai Pemuda. Jadi, hari ini tuh Balai Pemuda berganti wajah menjadi alun-alun Surabaya. Dan lokasi ini bertransformasi menjadi ruang publik yang sangat hidup bagi warga Surabaya, lengkap dengan area plaza outdoor, ruang galeri seni bawah tanah, dan pusat latihan tari tradisional hingga perpustakaan umum. Kakak tahu alun-alun ini dari mana atau dari siapa gitu kan? Aku diajak teman sih ke sini dan ini baru kedua kalinya aku ke sini. Kalau yang pertama kemarin tuh aku lihat museum bawah tanahnya sini sih. Oh iya. Karena kayak menarik aja gitu. Sudah beberapa kali kesini dan sering kayak mungkin sebulan kesini, sebulan sekali kesini. Udah pernah sih beberapa kali ke Kalau menurut kakak ya, bagaimana sih suasana alun-alun di sini? Kenapa kakak memilih alun-alun Surabaya ini sebagai tempat wisata atau tempatnya nongkrongnya anak Gen Z gitu? Kalau aku suka suasananya waktu sore ya, karena dia lebih mendung dan kayak adem aja. Terus aku ke sini tuh seringnya di perpustakaannya karena aku belajar di sini juga nyaman dan wifi-nya juga kenceng. Jadi ini pelajar banget lah, Gen Z banget. Oke, berarti tempatnya oke ya Iya. untuk para pelajar Gen Z ya? Aku sih karena ini emang enak ya, apalagi kalau sore gitu. Terus aku kalau ke alun-alun biasanya ke perpustakaan. Kalau di sini tuh suasananya benar-benar kayak asri ya. Terus sini tuh juga setauku adalah tempat bersejarah di Surabaya juga kan. Jadi kayak aku pengen belajar emang dulu tuh di sini tuh tempat apa sih gitu. Nah terus suasana di sini tuh kayak enak banget, asri. Apalagi kalau misalnya malam, karena aku pertama kali ke sini waktu malam. Terus di sini enak sih buat di tempat buat jalan-jalan wisata. Karena di sini juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Karena di sini juga ada tempat sejarah juga ya. Rating dari alun-alun ini dari 1 sampai 10 seberapa ini kakak merekomendasikan alun-alun Surabaya ke teman-teman? Ini 10 ya. 10. Di sini fasilitasnya enak sih. Dari distrik perpustakaan, kalau juga ya. Kalau dari aku ratingnya 9/10 karena di sini tempatnya tuh enak banget, benar-benar cocok buat dijadikan tempat buat berkunjung, salah satunya di Surabaya. Aku rating di 9/10 karena aku juga sering ajak teman-temanku untuk ke perpustakaan sendiri. Oke. Kami telah melaksanakan wawancara dan sedikit tur di alun-alun Surabaya atau Balai Pemuda. Karena ini jam siang ya, ini tuh lumayan sepi ya guys. Ya. Nanti sore sampai malam itu baru rame-ramenya, dan kebanyakan sih pengunjung di sini tuh lagi foto kelulusan. Jadi banyak yang pakai baju kebaya gitu. Kalau pengunjung beneran misalnya sini sih, kalau sampai saat ini masih terbilang sedikit ya. Iya. Nah, masih jadi sepi sih. Nah, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye.
mana anjir? Coba HP-mu dah. Preference. Oh iya. HP ku LG kamera. Gak usah deket-deket. Alun-alun, deh. Error guys, batal. Jadi gini guys. Delta Ren. Gimana Mbak rasanya Mbak? Nyaman. Anget. Oke sih bagus. Naon? Enggak. Ini. Nah, Panas Mas. Oke, jadi kita sudah masuk ke halaman dari Pegangin bentar. seperti ini. Iya, ikuti. Itu tulisannya kan fraksi kantin kumpulan para pemuda. Jadi kalau mau makan-makan bisa di kantin. mau makan sambil mikir gitu.